keluarga Katolik. Inspirasi sabda bagi keluarga hari ini, Jumat 26 Februari 2021, dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Keluarga Katolik, menjalani masa Prapaskah bukan menghantar kita pada suasana bermenu lalu berkabut. Masa-masa Prapaskah dan pertobatan adalah masa-masa berrahmat, di mana kita lebih dekat dengan Yesus yang kedatangannya memberikan cinta dan rahmat terbesar, yakni keselamatan melalui pengorbanan dan sengsaranya. Kesempatan berrahmat melalui Injil hari ini kita diajak untuk memperbanyak karya amal, kasih, dan tobat dalam diri kita kepada sesama, terlebih dalam keluarga. Yesus menegaskan bahwa Ia datang untuk menggenapi hukum. Yesus hendak meluruskan pelaksanaan hukum Taurat yang pada zaman itu dijalankan secara kaku dan keras oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Hukum yang ditegakkan pada zaman itu bersifat tajam ke bawah. Mereka keras terhadap rakyat, namun tidak kepada diri mereka, sehingga seolah-olah hukum hanya berlaku kepada rakyat. Inilah yang ditentang oleh Yesus. Mengapa sering cara hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat menjadi perbandingan untuk kita? Adanya ketimpangan antara perkataan mereka dengan perbuatan. Hukum memang menegakkan keadilan, namun ada yang lebih besar darinya, yakni kasih. Yesus menjadikan kasih sebagai hukum pertama dan yang utama. Mungkin pengalaman kita sehari-hari dalam keluarga, kita sering mendengar kata jangan mencuri misalnya. Kalau mencuri tangannya akan diikat atau dipotong dan sebagainya. Atau jangan membuat ruangan ini kotor, nanti dicubit atau kena sanksi yang lain. Mengarah pada sanksi yang harus ditanggung si pelaku. Inilah yang perlu diubah. Cobalah untuk menanamkan alasan utama mengapa sesuatu itu dilarang. Misalkan kita ubah tadi, jangan mencuri, kalau mencuri tangannya diikat atau apa. Coba ubah dengan cara yang lebih mengandung kasih. Misalnya, jangan mencuri karena pemiliknya lebih membutuhkan. Atau jangan membuat ruangan ini kotor karena tidak baik untuk kesehatan dan lain-lain. Selain patuh karena sadar,
kita pun terarah kepada orang lain, bahwa tindakan yang dilakukan melibatkan orang lain. Yesus mau membuka hati kita untuk memahami pentingnya kasih dan mengapa mesti berdasarkan kasih. Dalam Injil tadi dikatakan, jangankan membunuh, yang marah saja terhadap saudaranya harus dihukum. Ketika kita menyimpan amarah dalam diri kita kepada sesama, sudah mematikan kasih dalam hati kita. Apalagi kalau berpuncak kepada pembunuhan. Mungkin sering secara tidak sadar kita sering marah, bahkan membunuh lewat pikiran dan perkataan kita, mengeluarkan kata-kata yang mematikan semangat orang lain, membunuh semangat orang lain. Yesus menghendaki agar dari hal yang paling kecil kita bersihkan dari dalam hati kita dan menggantinya dengan kasih. Karena jika ada kasih, niscaya tak akan terlintas suatu rencana buruk apapun dalam hati dan pikiran kita. Yesus menghendaki kita untuk mengutamakan kasih, bahkan melebihi persembahan. Tinggalkanlah dulu persembahanmu, berdamailah dahulu dengan saudaramu, kemudian kembali mempersembahkan persembahan itu. Karena sesungguhnya damai di antara kita sesama manusia adalah persembahan yang paling berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena dalam diri sesama nyata kehadiran Tuhan. Ini berarti ketika kita berdamai dan menaruh kasih kepada sesama, berarti berdamai dan menaruh kasih kepada Tuhan. Mustahil kita mengatakan kita mengasihi Tuhan namun tidak mengasihi sesama yang adalah ciptaan Tuhan. Karena Tuhan itu nyata lewat segala yang diciptakannya. Saudara-saudara yang terkasih, 3 hal utama yang bisa kita maknai dari Injil hari ini, yakni amal, kasih, dan doa. Amal, apa yang dapat dipersembahkan kepada Tuhan? Maukah aku menyempatkan waktu untuk lebih banyak berdoa? Atau maukah aku sejenak melihat kebutuhan sesamaku dalam keluarga? Perhatian sekecil apapun yang disertai dengan tindakan nyata adalah karya amal. Ketika aku mau membagikan sesuatu yang kumiliki kepada sesama di sekitarku. Kedua, kasih. Ketika aku mau menjadikan orang lain seperti diriku sendiri, menganggap keberadaan orang lain sebagaimana adanya diri. Oleh sebab Tuhan telah lebih dulu mengasihi aku, maka aku pun ingin membagikan kasih itu kepada sesama. Dengan tidak menuntut orang lain untuk membalas, karena kasih yang kuterima dari Tuhan, kuterima secara cuma-cuma. Yang ketiga, tobat adalah berpaling dari sikap dan perbuatan yang tidak baik kepada jalan Allah, yakni jalan kebenaran. Sadar dan ingin memperbaiki diri, mungkin selama ini atau banyak cara-cara yang tidak baik melakukan, entah karena situasi terpaksa atau memang karena kehendakku sendiri, dan aku mau meninggalkannya untuk mengejar rahmat Allah. Keluarga Katolik terkasih, mari berjalan dalam kasih Tuhan dengan sesama, terlebih dalam keluarga kita. Bersama mewujudkan apa yang menjadi rencana-rencana kita dalam keluarga, tempat kita bekerja, komunitas kita berada, sekolah, dan dimanapun. Bersama kita searah dan satu tujuan. Bersama memperbaharui diri terus-menerus, agar bersama-sama pula kita memperoleh keselamatan yang dijanjikan Kristus. Jadikan masa-masa Prapaskah, masa-masa berahmat ini sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan dalam sesamanya.
dengan beramal, kasih, dan tobat yang terus-menerus. Semoga Tuhan memberkati.